mengapa ada orang Papua yang menuntut tentang masa depannya, tentang mereka. Nah, dalam kurun waktu 50 tahun, orang Papua diperhadapkan dengan situasi kematian. Itu terlihat dengan fakta di lapangan. Dalam kurun waktu 50 tahun telah terjadi 12 sampai 14 bentuk operasi secara masif di Papua. 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, sampai berakhir 98. Operasi itu dilakukan untuk menumpas, bahasa militer, menumpas orang Papua atau dituduh dengan separatis, makar, OPM, dan lain-lain. Ya, dulu Soekarno alami itu oleh Belanda. Sebagai bangsa penjajah, berbagai stigma diberikan atas kaum bangsa orang yang berbicara tentang harga diri, tentang masa depannya. Tapi itu semua muncul karena krisis kepercayaan. Kenapa krisis kepercayaan muncul? Kan ada persoalan problem. Problemnya apa? Persoalan politik di Papua, bukan persoalan kesejahteraan. Karena orang Papua tidak pernah mendayung perahu meminta roti kepada Eropa, kepada Amerika. Tidak pernah mendayung perahu datang meminta bakso atau nasi di Sulawesi atau di Pulau Jawa. Tapi kami hidup dari petaka, kami hidup dari babi, daging, kami hidup dari sapi. Dalam kurun waktu kurang lebih 50 tahun, 1 Mei 1963, di mana secara de facto pemerintah Indonesia masuk di Papua, yang kami orang Papua sebutnya aneksasi politik. Tetapi pemerintah dalam kurun waktu 50 tahun tidak berhasil mengindonesiakan orang Papua. Kenapa? Karena sampai dengan saat ini tuntutan merdeka, tuntutan dialog, masih ada pelanggaran HAM. Itu mengindikasikan bahwa ada persoalan di Papua. Bahwa pertama ada persoalan distorsi sejarah dan persoalan politik di Papua. Kedua ada pelanggaran hak asasi manusia. Ketiga telah terjadi kegagalan pembangunan. Dan keempat berdampak pada diskriminasi dan marginalisasi. Ada problem di Papua dan itu belum disentuh, belum diselesaikan oleh pemerintah. Tuntutan merdeka, tuntutan dialog, masih ada pelanggaran HAM. Itu mengindikasikan bahwa ada persoalan di Papua. Ada problem di Papua dan itu belum disentuh, belum diselesaikan oleh pemerintah selama 50 tahun. Gaya dan pendekatan operasi militer membunuh, menangkap, memenjarakan itu sudah tidak berlaku di Papua, tidak mempan lagi. Maka pemerintah mestinya cari jalan lain yang sangat beradab, dijunjung tinggi di negara demokrasi seperti di Indonesia, nomor 3 dalam demokrasi dunia ya. Tapi juga di era modern seperti ini. Jadi cara dengan menyebut separatis, cara dengan menuduh OPM, cara menuduh macam-macam makar terhadap orang Papua dengan pendekatan keamanan, pendekatan hukum sudah tidak mampu untuk selesaikan persoalan di Papua. Karena selama 50 tahun rakyat Papua terus berbicara tentang harga